Pengertian revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar-besaran dan radikal dalam sistem ekonomi dan produksi, di mana manusia beralih dari ekonomi agraris dan kerajinan tangan menjadi ekonomi berbasis industri dan manufaktur mesin, yang dimulai pertama kali di Inggris pada abad ke-18. Proses ini tidak hanya mengubah cara bekerja dan hidup manusia, tetapi juga berdampak signifikan pada aspek sosial, politik, dan budaya. Revolusi Industri 1.0. Revolusi Industri 1.0 adalah masa perubahan besar yang terjadi pada abad ke-18, sekitar tahun 1760 sampai 1840, yang ditandai oleh penemuan dan penggunaan mesin uap oleh James Watt. Inovasi ini menggantikan tenaga otot, air, dan angin, sehingga produksi manufaktur, tekstil, dan transportasi menjadi lebih efisien dan produktif. Revolusi ini menciptakan dasar bagi industrialisasi, yang berdampak luas pada sektor pertanian, pertambangan, transportasi, dan manufaktur, serta meningkatkan perekonomian dunia secara signifikan. Penanda revolusi 1.0. Yang pertama adalah ditemukannya mesin uap. Inovasi oleh James Watt ini menjadi motor penggerak revolusi industri pertama, menggantikan tenaga otot manusia, hewan, air, dan angin yang terbatas. Yang kedua adalah penggantian tenaga kerja. Peralihan besar dari tenaga kerja manual ke tenaga mesin untuk berbagai proses produksi, termasuk manufaktur, pertambangan, dan transportasi. Berikut ini adalah dampak positif dan negatif dari revolusi 1.0. Dampak positifnya adalah peningkatan pendapatan dan standar hidup. Produksi massal membuat barang lebih terjangkau dan mudah diakses, yang meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perumahan, sandang, dan akses terhadap produk konsumen. Sementara itu, dampak negatifnya adalah pencemaran lingkungan. Pemanfaatan mesin uap yang menggunakan batu bara dan kayu menyebabkan polusi udara dan limbah pabrik, yang berdampak negatif pada kualitas lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Selanjutnya adalah revolusi industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 atau Revolusi Industri kedua terjadi sekitar akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dan ditandai dengan penggunaan tenaga listrik dan pengembangan produksi massal melalui sistem jalur perakitan assembly line. Era ini memperkenalkan inovasi seperti telepon, mobil, dan pesawat terbang, serta memanfaatkan energi baru seperti minyak bumi dan gas, yang secara signifikan meningkatkan efisien dan produktivitas industri serta mengubah tatanan masyarakat. Penanda revolusi 2.0. Yang pertama adalah sumber energi baru. Penemuan dan penggunaan listrik secara luas memungkinkan mesin beroperasi lebih efisien dibandingkan dengan tenaga uap dari periode sebelumnya. Yang kedua adalah produksi massal. Inovasi seperti lini produksi atau ban berjalan, conveyor belt, memungkinkan peningkatan volume produksi secara besar-besaran, yang sering dikaitkan dengan produksi mobil dan senjata pada masa itu. Dan ini adalah dokumentasi dari masa revolusi industri 2.0. Berikutnya adalah dampak positif dan negatif dari revolusi 2.0. Dampak positifnya adalah meningkatkan efisiensi produksi. Penggunaan mesin bertenaga listrik dan ban berjalan memungkinkan produksi barang dalam jumlah besar dan lebih cepat, meningkatkan efisiensi proses manufaktur. Dan dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan. Aktivitas industri menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah karena meningkatkan penggunaan sumber daya alam seperti batu bara dan minyak bumi. Kemudian, ada revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 adalah periode otomatisasi dan digitalisasi yang dimulai sekitar tahun 1970-an. Ditandai dengan penggunaan komputer, perangkat lunak, dan robot untuk menggantikan pekerjaan manual dan analog, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara signifikan. Era ini juga dikenal sebagai revolusi digital karena munculnya teknologi informasi dan komunikasi yang disingkat sebagai TIK, yang membuat informasi dapat diakses lebih cepat dan konektivitas global meningkat, membuka jalan bagi perkembangan industri 4.0. Selanjutnya adalah penanda revolusi 3.0. Yang pertama adalah teknologi informasi dan digital. Perkembangan komputer, perangkat lunak, dan teknologi digital menjadi penanda utama, menggantikan sistem mekanis dan analog menjadi operasi digital. Yang kedua adalah peralatan otomatis. Mesin pintar seperti komputer dan robot diciptakan untuk bergerak dan berpikir sendiri, mengendalikan proses dan produksi secara otomatis. Dan inilah dampak positif dan negatif dari revolusi 3.0. Dampak positifnya adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi.
Otomatisasi dengan komputer dan robot mempercepat proses produksi, sehingga meningkatkan efisiensi dan hasil. Dampak negatifnya adalah hilangnya pekerjaan tradisional. Otomatisasi menggantikan banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, menyebabkan hilangnya pekerjaan tradisional di berbagai sektor. Dan yang terakhir adalah revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah transformasi bisnis dan industri yang ditandai oleh penggabungan teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan (AI) dalam proses produksi. Era ini fokus pada integrasi teknologi seperti Internet of Things, IoT, Big Data, Cloud Computing, dan robotika untuk menciptakan pabrik pintar yang lebih efisien, fleksibel, dan produktif. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas melalui analisis data secara real-time. Selanjutnya adalah penanda revolusi 4.0. Yang pertama adalah Internet of Things, IoT. Perangkat dan sistem saling terhubung secara online, memungkinkan pertukaran data dan informasi secara real-time. Yang kedua adalah kecerdasan buatan, AI. Algoritma AI digunakan untuk menganalisis big data, memproses informasi, dan membuat keputusan yang kompleks secara otomatis. Berikutnya adalah dampak positif dan negatif revolusi 4.0. Dampak positifnya adalah terdapat peluang kerja baru, munculnya pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknologi informasi dan analisis data, membuka peluang baru bagi tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai. Dampak negatifnya adalah kerentanan terhadap serangan cyber. Integrasi teknologi digital dan otomatisasi membuat sistem produksi lebih rentan terhadap serangan cyber jika tidak ada keamanan yang kuat.